Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk malam hari ini kita melanjutkan ya tentang part JavaScript yang sebelumnya sudah saya record di video, yaitu tentang create, read, update, delete menggunakan JavaScript. Nah, yang ini sudah saya jelaskan di YouTube kemarin. Misalkan kita tambah data, nah ini dinamakan dengan modal. Nah, data berhasil disimpan. Nah, dia tanpa refresh kan. Nah, ini menggunakan kita uh, create data menggunakan JavaScript. Nah, prosesnya bagaimana? Di sini kebetulan sudah saya coding ya. Jadi saya di sini tinggal menjelaskan saja. Nah, untuk proses menampilkan data kemarin sudah saya jelaskan ada di video YouTube saya, yaitu proses tampil data seperti ini. Nanti silahkan dilihat kembali kalau belum melihat. Nah, sekarang saya fokus menjelaskan yang tambah data. Yang pertama, teman-teman harus ini ya. Di sini ada pop up atau disebut dengan modal bootstrap. Nah, di sini teman-teman bisa kopas modal bootstrap dari sini di komponen. Nah, terus di ini ya, navigasi modal diklik. Nah, di sini akan ada, teman-teman tinggal copy saja. Terus taruh di bawahnya elemen ini, elemen HTML ini ya. Di bawahnya sini. Kemudian teman-teman untuk ID-nya ini bisa teman-teman ganti. Kalau default-nya kan ini. Nah, di sini kan ada example model. Nah, nah i- ini sudah saya ganti menjadi model add. Nah, setelah teman-teman kopas model ini, kemudian teman-teman ini buat tombol sama seperti tombol sebelumnya. Hanya saja di sini ditambahkan event on click ya. Pada waktu tombol itu diklik, dia memanggil function tambah. Nah, function tambah itu ada di bawah sini, function tambah. Nah, dia ini memunculkan modal yang ada di HTML. Nah, dia ID-nya dipanggil. Nah, ID-nya itu ID modal ini ya, ID model add ini. Oke. Nah, sampai sini apabila ini diklik, nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi ini belum berfungsi ya kalau hanya ada ini tambah saja. Nah, karena ini hanya memunculkan. Misalkan ini saya hapus. Nah, dia nggak akan tampil. Nah, kalau ini saya kembalikan, maka model bootstrapnya dia akan tampil. Nah, kemudian di model bootstrap ini kan ada ya. Di sini ada kelas model body. Nah, teman-teman bisa naruh formnya di sini ya. Setelah model body. Nah, di sini. Nah, di sini karena menggunakan input data menggunakan JavaScript, tidak perlu ada formnya ya, cukup inputan saja kita tambahkan ID di sini. Misalkan kita hanya menginput ID fakultas, kemudian kita juga tambahkan buttonnya di modal footer. Nanti untuk source code-nya saya akan taruh di GitHub. Nah, ini di sini ada simpan. Nah, simpan di sini adalah memanggil function ini ya, simpan untuk menyimpan data. Let itu adalah variabel fakultas yang value-nya diambil dari inputan ini, inputan fakultas. Nah, ini kan ID-nya fakultas.
Nah, di sini ya, ini ada ID fakultas. Nah, ini diambil filenya, artinya dia mengambil value-nya. Nah, kemudian untuk proses penyimpanan data, kita menggunakan AJAK. URL penyimpanannya di mana? Ini kan kebetulan saya buat file baru, saya fakultas.php. Nah, ini ya, ini seperti script PHP biasa, tidak ada bedanya. Nah, setelah data ini apa berhasil disimpan, dia mengembalikan notifikasi data berhasil disimpan ini dalam bentuk JSON. Data JSON ini jika penyimpanan ini sukses, nah dia ditampung di variabel data ini. Nah, kemudian yang tadi saya alert ya, ketika saya menyimpan data, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, setelah alat ini muncul, maka model bootstrapnya saya hidden ya, atau saya close. Nah, setelah model bootstrap itu berhasil di hidden, dia memperbarui data. Dia memanggil function tampil data, yaitu function untuk menampilkan data dari database. Nah, di sini itu kita coba. Nah, misalkan tes 5 kita simpan. Nah, dia kan ada alatnya di sini. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, dia memperbarui data ya tanpa refresh. Begitupun misalkan nanti kita mau edit data, misalkan kita tambahkan action di sini. Nah, kemudian di elemen HTML di sini di sini kita tambahkan, kita buat tombol. Nah, misalkan di sini ini hrefnya tidak saya fungsikan karena saya akan menggunakan fungsi dari onClick. Edit misalkan di sini saya akan membawa ID untuk editnya. Gitu. ID fakultas. Nah, kita kan sudah buat on click edit, berarti kita harus membuat function edit. Kita buat di sini function edit. Nah, variabel yang kita kirim kita tangkap di sini. Kita coba alat ya, alat ID. Nah, dia kan muncul ya ID 1, ID 2, nah terakhir ID 10 sesuai yang ada di database. Nah, misalkan kita mau menampilkan model bootstrapnya, sama ya. Di sini modal add modal show itu untuk menampilkan. Nah, kita edit. Nah, di sini kan masih kosong karena belum ada script untuk menampilkan data berdasarkan data yang ditangkap. Nah, saya tambahkan, misalkan di sini saya buat file baru dengan nama edit fakultas.php. Seperti biasa kita panggil koneksinya $ID sama dengan untuk menangkap data dari AJAK ID. Kita query dulu $MySQLi query. Nah, SQL yang ada di mana tadi? Bentar. View data di ini kita ambil dari database saja biar enggak.
di get data ya. Di get data ada SQL ini. Nah, ini loh, select all from tabel fakultas, dia menampilkan dari tabel fakultas. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan where karena ini untuk edit berdasarkan ID fakultas sama dengan ID. Kita jadikan array dulu untuk SQL-nya. SQL fetch array, query. Nah, kemudian kita echo menjadi JSON, JSON encode, dolar data. Nah, setelah ini berhasil dibuat, di function edit kita buatkan ajaknya dulu. Ajak URL edit fakultas .php ID sama dengan plus ID ya. Nah, tipe tipe pengiriman data adalah get. Data tipenya karena kita tadi mengkonversi menjadi JSON di sini. Data tipenya adalah JSON. Nah, apabila request ini berhasil, kita tangkap di success function. Nah, data. Nah, di sini untuk modalnya kita taruh di success. Jadi jika request data itu berhasil, baru model bootstrapnya adalah tampil. Kita coba alat terlebih dahulu. Alat data, nama tadi namanya apa? Nama fakultas, nama kolom tabelnya. Kita coba tes apakah dia berhasil. Nah, muncul ya tes 5. Nah, kemudian kita tangkap di fakultas ini. Nah, di sini bentar. Nah, ini ada ID fakultas, kita isikan value-nya sesuai fakultas, file, data, nama fakultas. Tes. Nah, muncul kan dia. Alatnya kita coba hapus. Nah, FTD. Nah, itu caranya ya, teman-teman. Sebenarnya cukup mudah kalau sudah terbiasa. Function edit adalah awal mulanya dari button ya. Di sini di append-nya, append tabelnya. Nah, ini ada edit, maka kita juga harus buat function edit. Nah, dia di sini menangkap variabel ID. Variabel ID didapat dari pada waktu dia klik. Nah, di sini ya, ini sudah jika ini requestnya berhasil, maka dia akan menampilkan di value-nya model itu, di value-nya inputan. Nah, untuk tipe pengiriman itu ada berbagai macam, ada get dan ada post. Untuk menampilkan data, kita juga bisa menggunakan get maupun post. Karena ini hanya satu variabel, saya menggunakan get. Tetapi kalau lebih dari dua variabel, lebih baik menggunakan post ya. Karena get itu secara keamanannya itu kurang. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Sementara belum, Pak. Paham? Insya Allah paham. Oke. Oke, kalau nggak ada, besok saya akan melanjutkan tentang penyimpanan data diedit.
Eh, se- saya akhiri dulu.